Saya lanjutkan ya guru. Jadi kalau setelah mati itu apa ini ya? Apa tuh namanya? Katanya ada siksa kubur ya. Nah itu menurut perspektif pandang ayah sendiri nih, kira-kira beneran apa enggak ya siksa kubur itu kira-kira? Ya, saya tidak bisa menjawab sesuatu yang saya tidak mengalaminya, Mas Hendra. Karena saya belum dikubur, jadi saya nggak bisa cerita dan tidak bisa menjawab itu. Tapi saya punya perspektif yang berbeda. Bagi saya ya, siksa kubur itu di sini. Di dalam diri. Kuburan itu tubuh saya. Yang tersiksa itu adalah diri sejati saya. Ketika diri sejati saya keluar dari fitrahnya, misalkan saya melakukan kejahatan, saya berbohong, saya menyakiti orang, saya tersiksa di sini. Dan bagi saya, siksa kubur itu sudah terasa sekarang. Makanya, kalau kita mau jujur ya, pertanyaan di dalam kubur kan katanya ada dua. Saya dulu berpikir, kenapa sih di dalam kubur malaikat harus ada dua? Malaikat mungkar dan nakir. Karena saya mengalirkan pertanyaan itu dan saya mendapatkan jawaban. Tapi ini jawaban sangat pribadi bagi saya. Sangat pribadi ya. Sangat pribadi. Jadi silakan mau setuju atau tidak. Karena saya cari pertanyaan, kenapa mesti dua gitu? Dan siapa mungkar, siapa nakir? Saya kaitkan dengan kata-kata Nabi tadi, awaludin ma'rifatullahi ta'ala wa rasul. Awalnya agama mengenal Allah dan Rasulnya. Jadi yang harus kita kenalikan dalam diri kita ada dua, Allah dan Rasulnya. Sebetulnya bukan penanyanya dua, tapi kita harus menemukan jawaban dua. Oleh karena itu maka pertanyaan di dalam kubur bagi saya adalah pertanyaan di dalam diri saya sekarang. Sebenarnya siapa sih diri saya? Siapa sih yang saya sebut Allah dalam diri saya? Apakah ada dalam diri saya pembimbing saya yang namanya Rasul yang menjadi wasilah saya dengan Allah saya? Gitu. Kenapa Rasulullah mengatakan awalnya agama harus mengenal Allah dan Rasulnya? Sehingga itu yang kemudian saya concern pada diri saya untuk menjawab pertanyaan itu. Sehingga pertanyaan munkar dan penyenakir bagi saya sekarang sudah terjawab. Di sini. Karena di dalam Quran jelas ada kata-kata begini, waman kana fi hadihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabil. Itu jelas di Quran surat Al-Isra ayat 72. Barang siapa yang buta di dunia, dia akan lebih buta lagi di akhirat. Bahkan jalannya lebih sesat. Buta itu kan tidak melihat, Mas Hendra. Jadi artinya selama di dunia kita tidak boleh buta. Buta pada siapa? Buta untuk melihat jati diri kita sendiri. Oleh karena itu maka ketika kita sudah bisa membuka kasaf, kita sudah kasaf, tirai itu sudah terbuka seperti kata-kata Allah, fakashafna anka gidoaka fabasarukal yaumul hadid. Pada hari ini aku bukakan tirai yang menutupi pandangan batinmu sehingga penglihatanmu menjadi amat tajam. Kepada siapa penglihatan itu? Karena di Quran surat Al-Waqiah ada kata-kata begini, ketika nyawamu sampai di kerongkongan, saat itu kamu harus melihatku. Aku lebih dekat kepadamu. Tapi mengapa kebanyakan manusia tidak dapat melihatku? Jadi artinya kan fase nyawa di kerongkongan itu, fase kita mau meninggalkan tubuh ini. Justru kata Allah, kamu harus melihat. Kalau harus melihat, kan pertanyaannya, apa yang harus saya lihat? Dengan mata mana saya harus melihat? Dan bagaimana caranya kan yang paling penting supaya bisa melihat. Jadi siksa kubur ada, Mas Hendra. Ada. Dan sekarang saya rasakan. Barangkali Mas Hendra pun sudah merasakan. Iya, betul ya. Gitu. Cuman kalau kuburan yang itu saya tidak bisa menjawab sekarang. Karena saya belum merasakan. Kecuali ada yang sudah lama mati bangun cerita gitu ya. Kecuali gitu. Nah, berarti mungkar dan nakir itu dia hanya simbol atau bagaimana ya? Malaikat itu artinya karep. Oke. Karep bukan sosok yang kemudian turun pakai apa tuh namanya sayap kayak Naruto apa bukan ya? Bagi saya tidak begitu. Ya. Kan orang mengatakan malaikat makhluk yang terbuat dari cahaya. Namanya kita terbuat dari apa? Semua yang namanya materi tercipta oleh energi. Dan yang pertama Tuhan ciptakan bukannya cahaya.
Berarti semua ini terbuat dari energi, dari cahaya. Jadi aslinya kita ini adalah makhluk cahaya. Oke, oke. Jadi bagi saya yang namanya malaikat itu adalah karab, tekad. Tekad. Jadi sebetulnya yang namanya munkar dan nakir adalah karab dalam diri saya, tekad pada diri saya untuk memunculkan pertanyaan, siapa Tuhan saya, siapa Rasul saya. Oke, oke, oke. Dan karena karab itu, kemudian saya diberi jawaban oleh semesta, karena hukumnya sederhana. Siapa yang mengalirkan pertanyaan, maka semesta akan mengalirkan jawaban. Karena pertanyaan itu seperti umpan, kail yang dikasih umpan yang dilemparkan ke laut. Kalau kita mau melemparkan kail, berumpan ke laut, ada harapan dapat ikan. Oke, oke ya.